saya Gisela Immanuela Raranta dengan NIM 220611020647 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Baiklah, pada saat ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar manajemen di bawah dosen pengampu Enci Dr. Imelda Ogi, SEMN. Dan topik yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini adalah mengenai menjelaskan fungsi pengorganisasian. Ketika membahas tentang organisasi, kita semua pasti sudah pernah mendengar kata tersebut. Jadi pada dasarnya organisasi adalah suatu tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa betapa besarnya tanggung jawab yang ada dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengertian organisasi. Pengertian organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialisasi pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Menurut Robbins 1994, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. B. Pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan proses menguraikan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang berguna bagi tujuan organisasi dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Sri Slameto 2000 menyebutkan bahwa pembagian kerja adalah suatu perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. Pengertian pembagian kerja menurut Hasibuan. Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang pegawai, karena mungkin saja seorang pegawai sanggup diberi tugas yang banyak, namun bagaimana dengan penyelesaiannya? Pembagian kerja dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang dibebankan, maka akan semakin cepat penyelesaiannya dari waktu. Semakin ringan dari segi tenaga yang digunakan, semakin mudah dalam penggunaan pikiran, semakin hemat pula biaya yang digunakan. C. Bentuk-bentuk bagan matriks. Struktur matriks adalah bagan yang tidak dapat dipisahkan dengan sebuah organisasi, yang mana hal tersebut mendefinisikan bagaimana job desk dan wewenang antara satu dengan yang lain. Supaya tujuan organisasi atau perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien, keberadaan struktur organisasi sangat penting. Struktur organisasi merupakan hierarki, garis atau kerangka bertingkat yang memuat suatu gambaran dari susunan bagian posisi.
Fungsi dan hubungan komponen di dalam suatu organisasi, badan usaha atau perusahaan secara formal. Struktur matriks organisasi juga membuat keterkaitan alur kerja, sistematika pelaporan, sampai komunikasi formal antar individu di dalamnya. Pembagian tersebut terlaksana berdasarkan fungsi dan kedudukan setiap orang yang ada di dalamnya. Keberadaan susunan tersebut memiliki tujuan, yaitu agar aktivitas atau kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. D. Organisasi proyek dan matriks. Bentuk organisasi proyek dan matriks adalah tipe departementalisasi campuran atau hybrid design. Struktur proyek dan matriks bermaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua tipe desain, fungsional dan divisional, dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Struktur organisasi proyek departementalisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus, di mana seorang manajer proyek mempunyai wewenang memimpin para anggota tim selama jangka waktu proyek. Bila proyek telah diselesaikan, tim dibubarkan, dan para anggota tim kembali ke departemen-departemen fungsional asalnya, sampai ada proyek baru. Struktur organisasi matriks departementalisasi matriks adalah sama dengan departementalisasi proyek. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka berada di bawah dua wewenang. E. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus seperti itu. Pada setiap kasus, sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal. Contohnya, komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian, laboratorium, riset dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan sebagainya. F. Kegunaan dan atau kerugian panitia dan organisasi formal. Kegunaan: meningkatkan penerimaan, memperbaiki koordinasi tempat latihan bagi manajer, penyebaran kekuasaan, dan menghindarkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kerugian: dominasi individu, adanya persetujuan dan kompromi terlebih dahulu, dan kurangnya tanggung jawab. G. Rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seseorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Berbagai teori telah dikemukakan tentang berapa jumlah rentang kendali ideal atau cara menghitungnya. Sebelum tahun 1960, konsensus rentang kendali ideal adalah sekitar 6. Rentang kendali penting karena mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam mengelola perusahaan. Misalnya, itu berdampak pada fleksibilitas dan komunikasi di dalam organisasi. H. Rentang manajemen dan tingkatan organisasi. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya.
Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Secara umum, ada 3 tingkatan manajemen dalam sebuah perusahaan: manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang pertama, tingkatan manajemen puncak atau top level. Dalam level of manajemen atas atau manajemen puncak, terdiri dari para eksekutif atau pejabat organisasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Dikenal juga dengan istilah top level manajemen atau C-suite. Yang kedua, tingkatan manajemen menengah atau middle level. Di bagian level of manajemen menengah, manajer middle level menjalankan tugas dan wewenang sesuai etika profesinya. Umumnya, prinsip manajemen memiliki posisi seperti general manager, regional manager, division manager, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management. Terakhir, tingkatan manajemen pertama atau first level management merupakan tingkatan manajerial yang paling dasar. Sama seperti level of manajemen menengah, tingkatan manajerial pertama juga menjalankan tugas dan wewenang sesuai prinsip manajemen. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kasus dalam perusahaan yang menggunakan pengorganisasian. Yang pertama adalah contoh kasus dalam perusahaan yang menggunakan pengorganisasian dengan baik. Tim proyek di PT Light Instrumenida Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia. Perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan, anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Yang kedua, contoh kasus dalam perusahaan yang menggunakan pengorganisasian yang tidak baik, yaitu PT Golden Castle. Bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi karena adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan, di mana adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan kepada para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, berikut ini adalah penyelesaian kasus yang bisa dilakukan dalam perusahaan di atas, di mana seharusnya atasan harus bisa membaca pikiran atau keinginan para karyawannya. Atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan para karyawannya, sehingga tidak terjadi miscommunication. Dengan demikian, atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawannya tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Dan di dalam organisasi juga harus ada seseorang yang mempunyai konseptual yang tinggi guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Setiap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dalam sebuah organisasi hendaknya didasarkan pada eratnya hubungan antara pekerjaan atau kegiatan yang mempunyai satu kesatuan tujuan. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau apabila tidak memiliki kesatuan tujuan. Dan juga dapat disimpulkan bahwa seorang atasan harus mengarahkan bawahannya guna untuk mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada tujuan yang akan dicapai. Saran: untuk memimpin suatu organisasi atau sebuah perusahaan, kita harus memiliki sifat kepemimpinan agar dapat mengendalikan dan mengarahkan bawahan atau anggota yang ada dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut. Dan juga setiap amanah yang diberikan oleh atasan atau oleh pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah dengan presentasi saya mengenai menjelaskan fungsi pengorganisasian. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf dan terima kasih.